Sugeng enjing rahayu sagung titah dumadi kalis ing Borobudur ing Sambikala Eyang. Aku senang sekali saat ini di sini aku bisa mencurahkan pikiranku, perasaanku kepada Eyang. Eyang, aku masih ingin berbicara yaitu tentang masa lalu kurang dari 3 tahun, lebih dari 2 tahun ya, yaitu masa pandemi di negeri Nusantara dan di seluruh pelosok negeri dan bangsa manapun di bumi ini ya merasakan dampaknya, yaitu mengalami masa-masa yang sangat kalau bagi manusia yang berprasangka mungkin itu adalah masa yang mengerikan seperti di neraka. Tetapi kalau untuk manusia yang sudah berkesadaran, itu adalah masa untuk mengolah diri tepatnya mengolah diri, mengintrospeksi diri plus mawas diri, seperti kata Eyang eling lan waspada. Nah, masa pandemi itu bagi orang-orang yang berkesadaran itu adalah masa untuk mengintrospeksi dirinya, seperti itu Eyang. Karena aku menangkap itu tanda-tanda dari alam semesta dan apa yang terjadi di muka bumi ini yang pada masa pandemi lebih dari 2 tahun, kurang dari 3 tahun ya tepatnya itu sudah diresmikan, yaitu masa sudah selesainya pandemi itu sekitar bulan Juni ya bulan Juni tahun 2023 ini. Nah itu yang ya. Nah pada masa pandemi dan virus corona itu menyerang itu banyak sekali manusia-manusia itu yang memang diinstruksikan diperintahkan itu untuk menutup yaitu hidung dan mulutnya atau dengan istilah harus wajib menggunakan masker. Dan aku melihat di saat ini juga masih ada beberapa manusia-manusia juga yang masih menggunakan masker seperti itu. Mungkin karena mereka masih istilahnya yang tahu mereka sendiri lah aku nggak mau istilahnya aku nggak mau beranggapan apa-apalah seperti itu aku beranggapan positif saja lah. Mungkin mereka masih ingin istilahnya menjaga diri aja lah menjaga untuk dirinya, untuk kesehatannya, seperti itu aja. Sebenarnya kalau manusia-manusia itu sudah memiliki kesadaran, kenapa kok harus menggunakan masker seperti itu kan? Kenapa kok harus menutup hidung dan mulut seperti itu kan Nah, kan harusnya itu kita menyadari atau introspeksi diri. Kenapa kok menutup hidung? Oh berarti hidung itu adalah sumber hidup kita kan, seperti itu kan nafas. Orang yang hidup itu kan sampai saat ini itu kan semuanya bernafas kok bernafas kan, gak mungkin gak bernafas. Nah itu kan karena kan itu sumber hidup kita, nafas itu adalah sumber hidup kita. Berarti intinya itu memang selama ini kalau seandainya tidak ada pandemi atau tidak ada yaitu musibah atau wabah virus corona, itu mungkin manusia-manusia itu tidak menyadari akan nafasnya, menyadari akan hidupnya, menyadari akan terkehubungannya itu dengan Tuhannya, Sang Penciptanya, kepada alam semestanya, seperti itu. Jadi intinya nafas itu adalah hidup setiap manusia, hidup setiap makhluk hidup, kan itu toh. Nafas itu adalah hidup setiap makhluk hidup. Nah,
Kalau sudah nggak bernafas ya udah berarti hidupnya berakhir, seperti itu kan ya. Nah, karena memang ya aku menyadari itu saat itu selesai, hampir mau selesai pandemi seperti itu, aku menyadari bahwa sesungguhnya itu nafas itu memang luar biasa sekali, karena itu rahasia dari hidup itu adalah nafas. Menyadari nafas, menyadari sang hidup, menyadari sang maha pencipta yang menghidupkan kita, seperti itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua itu, kenapa kok harus itu masker itu berarti otomatis juga menutup mulut kita, seperti itu kan ya. Ya, karena memang mulut kita ini adalah, kalau ada istilah itu, mulut kita itu adalah harimau kita ya, macan kita ya kan ya. Terus kemudian ada juga itu, kalau di dalam pepatah Jawa itu, ajining diri soko lati. Nah, ajining diri soko lati, harga diri kita itu berada di lidah kita. Lati itu lidah kita. Berarti di situ kan kita harus berintrospeksi. Kita harus menutup mulut kita itu dari hal-hal yang memang itu kata-kata yang menyakitkan hati orang, kata-kata yang memfitnah manusia lain atau apa-apa yang di luar dirinya. Terus kemudian apa ya, kata-kata buruk, kata-kata nggak sopan, kata-kata yang menghakimi orang lain, menghakimi semua yang ada di luar diri kita, yang tidak sama dengan dirinya. Intinya kita harus menutup mulut kita, introspeksi apa yang kita keluarkan, kata-kata yang kita keluarkan, itu ya kita harus menyadarinya, seperti itu ya kan. Nah, itu yang jadi aku menyadari bahwa memang sesungguhnya nafas itu adalah hidup. Kemudian mulut itu memang kita harus introspeksi diri, karena kata-kata itu kalau orang Jawa itu adalah mantra. Kata-kata baik atau buruk yang keluar dari mulut kita itu adalah mantra, doa, seperti itu. Apalagi kalau kata-kata itu menggunakan power, yang kata-kata yang dikeluarkan baik atau buruk, yang dikeluarkan oleh manusia baik atau buruk, yang kalau kata-kata itu sinkron antara pikiran, hati, kemudian keinginan, pikiran, perasaan, keinginan, terus kemudian dikeluarkan lewat lisannya, baik atau buruk ya, itu menjadi mantranya yang mujarab. Kalau kata-kata baik ya bersyukur, ya kan, tidak membuat kerusakan. Kata-kata yang baik ya kan. Aku yakin kalau leluhur Nusantara itu, beliau itu mengeluarkan mantra-mantranya, mengeluarkan kata-katanya, mengeluarkan doa-doanya, itu baik semuanya, aku yakin itu yang. Tapi ya manusia-manusia yang sekarang ini itu apa ya, yang ya mungkin ya harus lebih banyak belajar lah dari leluhur Nusantara, terutama leluhur Jawa, yang beliau-beliau itu benar-benar memiliki adab yang luar biasa sekali. Makanya beliau-beliau itu, leluhur Nusantara itu memiliki adab yang benar-benar luar biasa, budi pekerti yang luhur. Makanya adab, beliau itu memiliki adab, berarti beliau itu juga sudah jelas memiliki peradaban yang tinggi, kan jelas kan. Manusia yang beradab itu berarti bisa membangun peradaban yang tinggi. Kemudian manusia yang luhur itu dia bakal menjadi leluhur, kan seperti itu kan, seperti Eyang kan. Nah itu dia Eyang, itu baru yaitu masker ya Eyang, pembelajaran masker seperti itu. Belum kemudian
manusia-manusia itu pada masa pandemi nggak boleh yang namanya, atau pas waktu puncak-puncaknya yang mereka harus lebih banyak tinggal di rumah, dan berinteraksi pun itu dengan manusia yang lain itu harus menjaga jarak ya. Nah di situ kan kita harus bisa menangkap sinyal toh ya, manusia berkesadaran harus bisa menangkap sinyal. Oh berarti kamu harus apa, seperti itu. Oh berarti kalau kita itu diperintahkan pada waktu masa pandemi itu lebih baik tinggal di rumah, berarti otomatis kita harus menepi dari keramaian, ya kan? Terus sayang, menyepi dari keramaian seperti itu. Apa yang sudah sering dilakukan oleh leluhur-leluhur Jawa atau leluhur-leluhur Nusantara, beliau-beliau itu sudah kesadarannya tingkat tinggi, yang sudah tingkat dewa. Beliau sering sekali keluar masuk hutan, keluar masuk gua, menepi, menetralisir diri, mengheningkan diri, introspeksi diri, dekat kepada Sang Maha Pencipta, kan seperti itu toh ya kan? Demikian juga menjaga jarak. Kita menjaga jarak itu dengan manusia lain itu untuk apa? Karena semua yang ada di alam semesta ini kan sejatinya itu adalah energi ya kan, energi baik, energi buruk, semuanya seperti itu. Menjaga jarak itu berarti memang kita itu harus yang namanya apa ya, lebih detailnya atau lebih bisa menangkapnya itu, manusia itu seperti magnet ya, seperti sumber magnet yang bisa menarik apa saja itu sesuai dengan apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan, apa yang dia inginkan, kan seperti itu kan ya kan? Manusia itu seperti magnet, seperti itu. Jadi kalau misalnya manusia itu di kerumunan seperti itu kan, kalau di kerumunan itu kan kita nggak tahu ya kan, nggak tahu, pasti ada yang positif, ada yang negatif, seperti itu. Berarti ya kita bisa menarik apa saja energi-energi yang ada di sekitar kita, seperti itu. Kalau energinya yang kita tarik itu baik ya bersyukur, kalau energinya itu buruk, tahu-tahu kita kok marah nggak ada penyebabnya, kan seperti itu. Tahu-tahu kita stres nggak ada penyebabnya, ya itu karena kita adalah memang sejatinya makhluk energi kan, yang bisa menangkap semua yang ada di luar atau di seluruh alam semesta ini, baik atau buruk, seperti itu. Maka dari itu intinya itu kita itu menepi, menyepi, menyendiri itu untuk menetralisir. Nah itu dia, menetralisir energi-energi yang kita tangkap dari luar, supaya kita itu apa ya, supaya di dalam diri kita itu terjaga kedamaiannya gitu loh ya. Maksudnya itu terjaga kesadarannya, terjaga kebahagiaannya, terjaga kedamaiannya, seperti itu. Makanya kita harus menetralisir kayak gitu Kalau untuk leluhur Nusantara itu sudah nggak usah diajari pakai teori. Beliau itu sudah kalau misalnya beliau itu dari luar, kemudian beliau masuk ke rumah, beliau sudah sadar diri, menetralisir. Nah seperti itu Nah terus kemudian kode alam berikutnya itu aku menangkap sinyal itu